90% e-book yang Anda tulis akan gagal. Bukan karena Anda tidak berbakat, tapi karena Anda jatuh cinta pada ide pertama Anda dan pasar membencinya. Berhenti bertaruh. Hari ini saya akan tunjukkan cara merekayasa keberhasilan e-book menggunakan strategi militer, iterasi. Sebagai seorang ahli pemasaran produk digital, saya sering melihat pemula melakukan satu kesalahan fatal. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan menulis e-book, lalu saat dirilis, tidak ada yang beli. Materi ini adalah antitesis atau lawan dari cara lama tersebut. Kita tidak akan menebak-nebak, kita akan menggunakan data. Mari kita bahas. Dari coretan menjadi belian. Lihat gambar ini. Sebelah kiri adalah ide mentah, ruwet, tidak jelas. Sebelah kanan adalah aset bestseller, berlian yang mahal. Banyak pemula berpikir ide pertama mereka langsung jadi berlian. Itu salah. Proses sebenarnya adalah ide mentah harus melewati logika pasar, apakah orang butuh, dan iterasi teknikal, perbaikan terus-menerus. Jadi jangan jatuh cinta pada ide pertama Anda, tapi jatuh cintalah pada proses memolesnya. Penjudi versus ilmuwan. Di bisnis digital ada dua tipe orang. The gambler, penjudi, menulis berdasarkan firasat, lalu berharap laku. Ini berbahaya. The scientist, ilmuwan, mengukur dulu. Poin penting di sini, ide pertama hampir selalu salah. Pasar tidak peduli visi Anda, pasar hanya peduli apakah produk Anda adalah solusi atau solution fit bagi masalah mereka. Jadilah ilmuwan yang mengukur, bukan penjudi yang menebak. Matikan mitos ini dulu. Sebelum mulai, buang 4 asumsi racun ini. Mitos finalitas. Satu ide sama dengan satu produk final. Salah. Produk bisa berubah total di tengah jalan. Mitos kualitas. Ide bagus pasti laku. Salah. Ide bagus tapi tidak dibutuhkan pasar sama dengan sampah. Mitos kegagalan. Kalau gagal berarti ide jelek. Tidak. Mungkin hanya eksekusinya atau targetnya yang salah. Mitos waktu. Feedback datang setelah rilis. Salah. Feedback harus dicari sebelum Anda capek menulis. Apa itu iterasi? Banyak yang salah kaprah. Iterasi itu bukan sekedar ganti cover, benerin typo, atau nambah halaman. Itu cuma kosmetik. Iterasi yang benar adalah perubahan struktural. Contoh, awalnya Anda menulis panduan diet. Setelah riset, ternyata pasar tidak butuh itu. Anda ubah total menjadi panduan diet untuk ibu menyusui yang sibuk. Target berubah, janji hasil berubah. Itu baru iterasi. Tangga evolusi. Jangan langsung melompat ke langkah 5, menulis produk jadi. Mulailah dari bawah. Punya ide mentah? Validasi mikro, cek ombak, cari sudut pandang atau angle, pastikan hasil jelas atau outcome, baru buat MVP atau versi paling sederhana. Lakukan bertahap, jangan loncat. Validasi mikro atau cek ombak. Bagaimana cara tahu ide kita laku tanpa keluar ruang? Gunakan radar. Posting ide Anda di Twitter, X, Instagram Carousel, atau TikTok. Penting, abaikan likes. Likes itu gratis. Carilah sinyal. Sinyal itu berupa DM yang masuk bertanya kapan rilis, pertanyaan spesifik atau orang menggunakan istilah yang sama dengan Anda. Kalau orang berhenti scrolling dan mulai bertanya, itu tanda ada uang di sana. Satu masalah, banyak sudut pandang. Seringkali topik Anda sudah basi, tapi sudut pandang Anda lah yang membuatnya segar. Contoh topik, cara jualan online. Sudut pemula, cara jualan online gaptek friendly. Sudut CEO, jualan online tanpa iklan berbayar. Sudut kontrarian atau melawan arus, kenapa marketplace membunuh bisnismu? Orang membeli sudut pandang yang relevan dengan mereka, bukan sekedar topiknya. Jual hasil, bukan isi. Perhatikan target panahan itu. Sebelumnya judulnya panduan CEO lengkap, membosankan, orang tidak tahu apa gunanya. Sesudah, mendatangkan 1000 visitor pertama tanpa backlink, spesifik, terukur, menggoda. Iterasi bernilai tinggi adalah ketika Anda mengubah daftar isi menjadi daftar hasil. E-book pertama tidak perlu sempurna. Lihat gambar jembatan. Jembatan bawah, perfection, mewah, ukiran emas, tapi belum nyambung ke seberang. Gagal. Jembatan atas, MVP, kayu sederhana, jelek, tapi bisa dilewati orang dari ujung ke ujung. Berhasil. Filosofinya, produk awal atau MVP tujuannya adalah bisa dipakai, bisa diuji, bisa diperbaiki. Penjualan awal adalah alat riset, bukan tujuan akhir kekayaan. Bedah anatomi bestseller. Buku yang laku keras itu seperti organ tubuh yang bekerja harmonis. Kuncinya bukan di ide original, tapi di versi paling tajam, langsung menusuk ke inti masalah, versi paling relevan, nyambung dengan kondisi pembaca saat ini, jawaban frustasi spesifik, mengobati sakit yang dirasakan pembaca. Strategi mencuri kegagalan lawan. Bingung mau nulis apa? Lakukan reverse engineering. Cari 50 ibu kompetitor. Jangan baca review bintang 5, bacalah review bintang 2 dan 1. Cari apa yang dikeluhkan pembaca di sana. Bahasa terlalu sulit, tidak ada contoh kasus, teori doang. Buat e-book Anda yang isinya menyelesaikan keluhan tersebut. Anda menang karena memperbaiki kegagalan orang lain. Rencana kerja 30 hari fase 1. Jangan berlama-lama. Hari 1-12, gunakan AI atau ChatGPT atau Claude untuk cari 100 ide liar. Pasang iklan murah 500.000 atau sebar di sosmed. Arahkan ke landing page sederhana. Lihat datanya. Kalau sepi, bunuh idenya.
kill 90% ide, simpan 10% yang responnya bagus. Ini menghemat waktu Anda daripada menulis buku yang tidak laku. Rencana kerja 30 hari fase 2. Ambil ide yang lolos seleksi tadi. Tulis 10 halaman saja, sampel gratis, bagikan ke peminat. Minta mereka memaki-maki atau mengkritik isinya. Feedback brutal. Gunakan kritik itu untuk membuat kerangka yang anti peluru. Baru tulis versi lengkapnya. Dengan cara ini, produk Anda sudah teruji sebelum ditulis. Manajemen risiko. Lihat grafiknya. Semakin sering Anda melakukan iterasi atau perbaikan atau uji coba, risiko kegagalan menurun drastis, garis merah turun. Kita tidak sedang menebak, kita sedang merekayasa keberhasilan atau engineering sukses menggunakan data nyata. Jadi, berhentilah bertanya, ide apa yang harus saya tulis? Ini pertanyaan egois. Mulailah bertanya, iterasi keberapa yang paling dekat dengan dompet pembaca? Artinya, versi mana dari ide saya yang paling rela dibayar oleh orang lain? Nyalakan mesin iterasi Anda sekarang, jangan menunggu sempurna. Selamat berkarya!